Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para sahabat, dimana saja Anda berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwasannya beliau melarang untuk melakukan praktik gharar di dalam akad jual beli. Para sahabat, gharar itu nama lainnya atau istilah lainnya adalah tindakan spekulatif. Tindakan spekulatif ini ditandai dengan ciri bahwasannya seseorang ketika melakukan akad jual beli, objek yang dijual belikan ataupun harganya itu sebagai tidak pasti. Tidak pasti itu dalam arti tidak maklum baik bagi penjual maupun bagi pembelinya. Misalkan saya tiba-tiba menyerahkan suatu barang ke Anda, tapi saya tidak menentukan bahwasanya harganya adalah sekian-sekian. Maka jual beli yang semacam ini adalah jual beli yang sifatnya gharar. Untuk itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memandang segi bahwasannya potensi terjadinya perselisihan di belakang hari itu sangat besar, makanya Rasulullah melarang untuk melakukan praktek jual beli yang semacam ini. Para sahabat, sebenarnya jual beli gharar ini juga banyak terjadi khususnya di masa-masa atau di era-era digital semacam ini. Seringkali jual beli gharar itu diawali dengan posisi ketidaktahuan terhadap barang. Kalau terhadap harga, kalau misalkan di era digital semacam ini biasanya harganya itu sudah dicantumkan. Terus kemudian spesifikasi barang itu kadang-kadang juga sudah dicantumkan secara detail. Akan tapi kondisi asli dari barang itu tidak diketahui. Jadi kondisi asli dari barang itu bagaimana tidak diketahui. Maka dari itu kemudian di dalam syariat itu disyariatkan mengenai adanya khiyar. Khiyar itu adalah opsi untuk melakukan pembatalan atau meneruskan suatu akad jual beli. Kalau misalkan setelah melakukan transaksi jual beli, terus kemudian barang kemudian dikirim kepada pengguna atau kepada pembeli. Nah, dari situ kemudian pembeli itu melihat apakah barangnya itu ternyata sesuai apa tidak dengan spesifikasi yang ditawarkan. Kalau ternyata tidak sesuai, maka pihak pembeli boleh untuk mengembalikan barang tersebut kepada pihak penjualnya. Nah, opsi semacam ini dinamakan dengan istilah khiyar. Nah, dalam jual beli yang sifatnya baik syai'in mausufin fil dhimah atau baik yang dengan atau jual beli yang dengan menunjukkan karakteristik semacam ini tadi, itu memang disyaratkan harus adanya khiyar. Jadi wajib adanya khiyar. Jadi kalau misalkan kalau Anda melakukan transaksi jual beli secara online, terus kemudian Anda menghilangkan unsur khiyar, maka jual beli Anda bisa termasuk jual beli yang fasad. Oleh karena itu, kalau misalkan memang Anda terjun dalam kancah jual beli online, maka harus ada yang namanya memberikan waktu, yaitu khiyar, yang mana untuk menentukan sikap pembeli apakah barang yang dibeli itu sudah sesuai dengan apa yang dimaui, sudah sesuai dengan apa yang ditawarkan atau tidak. Dan memang untuk pembeli ini kadang-kadang untuk pembeli itu harus terpaksa untuk menerima barang yang sudah ada di tangan, karena mungkin penyimpangan dari karakteristik yang sudah disampaikan oleh pembeli yang sudah disampaikan oleh penjual di media itu sudah hampir sesuai, cuman hanya kekurangan sedikit saja. Maka pembeli kadang-kadang itu sudah menyampaikan, udah nggak apa-apa, cuma cacat sedikit saja, misalkan semacam itu. Apakah hal ini diperbolehkan? Boleh, namanya adalah akadnya termasuk akad suruh. Tujuan dari akad suruh ini memang tujuannya adalah untuk tercapainya saling ridho. Sebab yang namanya jual beli secara tidak langsung ketemu antara penjual dan pembeli, memang kadang-kadang itu
terjadi adanya sifat kekurangan baik sedikit ataupun banyak. Dan untuk itu karena inti utama jual beli itu harus terbitnya saling ridho, maka kemudian disyariatkan yang namanya khiyar, terus kemudian ada yang kemudian dengan disyariatkan juga yang namanya akad suluh. Semoga pengetahuan singkat ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.